Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jemaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, kita akan mulai kajian pada kesempatan pekan hari ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sudah punya event yang besar sekali. Saya cuma mengambil satu apa yang disampaikan oleh beliau Ustadz Abdus Somad, itu pesan untuk kita semua jamaah Nur Muhammad dan termasuk takmirnya seluruhnya. Beliau menyampaikan bahwa tanda keberhasilan tabligh akbar itu bukan hari ini, bukan ditandai dengan banyaknya yang hadir saat ini, dan bukan hanya ditandai dengan suksesnya acara, walaupun itu kita syukuri, tetapi beliau berpesan bahwa tanda berhasilnya tabligh akbar itu, Bapak dan Ibu boleh nanti dengarkan kembali, adalah setelah tabligh akbar ini jamaah Darussalam tetap jamaah Nur Muhammad tetap istiqomah, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Itu yang saya tangkap. Tanda keberhasilan tabligh akbar itu bahwa jamaah Nur Muhammad semakin program-programnya semakin bagus, mencintai Al-Quran, ngajinya semakin ramai, bahkan program sedekahnya semakin jalan. Itu tanda berhasilnya tabligh akbar. Itu yang saya tangkap, salah satu di antara yang beliau sampaikan. Sehingga ini menjadi PR buat kita semua. Apakah tanda keberhasilan tabligh akbar yang beliau sampaikan itu bisa kita pertahankan, dan itu adalah merupakan PR-PR besar buat kita, terutama kepada takmir dan selanjutnya, bahwa sesungguhnya kita jauh lebih harus sungguh-sungguh setelah tabligh akbar itu sendiri. Sebagaimana dalam hal yang disampaikan oleh ulama kaitan dengan hal ini, bahwa ada amal-amal besar yang kadang-kadang menjadi kecil di pandangan Allah karena niat. Begitupun sebaliknya, ada amalan-amalan kecil menjadi besar karena niat. Disitulah kita diingatkan bahwa jangan sampai kita menjadi orang terperdaya dengan hal-hal besar, persoalan-persoalan besar, tetapi kita mengentengkan hal-hal kecil yang justru akan menjatuhkan kita. Dan kesempatan kali ini kita akan bahas itu tentang bagaimana kita beretika tetangga, dan doa bagaimana supaya kita termasuk orang-orang yang menjadi tetangga yang baik, dan kemudian menjadi orang yang terjauh memiliki tetangga yang jelek. Saya ingin sampaikan ini penting Bapak dan Ibu sekalian. Beberapa hari ini saya diundang untuk ngisi halal bihalal di beberapa RT. Saya justru punya konsep, seandainya ini dipakai semuanya di RT-RT itu, konsepnya apa? Saya bilang ada the best neighborhood. Ada pemilihan setiap tahun, setiap acara halal bihalal, ada pemilihan tetangga terbaik. Kalau itu kemudian diapresiasi lalu dibuka, ya, lomba tetangga terbaik, semua RT itu punya program mengadakan pemilihan tetangga terbaik, tetapi tidak usah kemudian dipilih tetangga terjelek atau jelek. Itu sudah menyindir sendiri nanti yang jelek, kira-kira begitu kan. Jadi tetangga terbaik itu pemilihan nanti. Yang jadi ketua RT kebetulan di sini mungkin ada, siapapun, ada lomba tetangga terbaik. Teknisnya nanti bisa pemilihan semua warga untuk secara sembunyi-sembunyi, ada beberapa tetangga masing-masing untuk memilih, itu gampang saja teknisnya. Tetapi menarik
karena ini adalah persoalan seolah-olah kecil tapi bisa jatuh gara-gara itu. Saya ingin sampaikan, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diaduin oleh salah seorang tentang model dua tetangga, yang diceritakan di sini adalah dua perempuan. Makanya saya bilang jangan mengentengkan hal-hal kecil, karena hal-hal besar itu bisa jadi jatuh, tidak punya nilai kalau mengentengkan yang kecil. Ya Rasulullah, inna fulana taqumul laila wa tasumul nahar wa taf'al wa tasl wa tu'di jiranaha bilisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, hiya min ahlin nar. Wa fulana tusalli al-maktubah wa tusaddaqu bi aswari wa la tu'di ahadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah. Jadi ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah, bercerita tentang dua tipikal wanita yang diceritakan dalam hadis ini. Beliau diaduin, ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang sholat malamnya kayaknya wes bagus tuh, bagus sholat malam, dia juga puasa di siang hari, lalu dia juga bersedekah banyak kelihatannya. Tetapi perempuan ini suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka apa jawab Rasulullah? Apa komentar Rasulullah terhadap wanita ini? Tidak ada kebaikan di wanita ini dan dia termasuk ahli neraka. Bisa bapak dan ibu bayangkan itu. Disebutkan dalam hadis ini, perempuan yang rajin sholat, bahkan sholat malam ini, karena kalau sholat wajib sudah dilakukan, dia rajin puasa, ini amalan-amalan besar ini. Bahkan dia banyak bersedekah, tetapi karena dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya, maka Rasulullah berkomentar, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita ini, hiya min ahlin nar, dia termasuk ahli neraka. Bapak dan ibu sudah bisa bayangkan itu, amalnya besar, salat malam, puasa, lalu kemudian dia bersedekah, ini amalan-amalan besar. Tapi orang ini menganggap, mengasumsikan bahwa alah urusan tetangga saja, biarkan aja saya nyakitin dia, salah dia gitu kan. Tapi dia kemudian punya amalan-amalan besar seperti itu. Tapi Rasulullah menyatakan tidak ada kebaikan di dalam. Sebaliknya, ketika diberikan gambaran tentang seorang perempuan yang dia cuma sholat wajib saja, artinya dia menjaga sholat wajibnya saja, tidak tampak banyak amalan-amalan sholat yang lain. Ya, di dalam hadis itu disebutkan bahwa perempuan yang sholat wajib bagus, puasa bagus, taat sama suami, lalu bisa menjaga kehormatan dirinya, maka dia akan bisa masuk dari semua pintu surga. Nah, perempuan ini rupa-rupanya digambarkan ya sholatnya sholat biasa saja wajib, lalu kemudian dia puasa-puasa yang ada saja, lalu kemudian dia memberikan sedekah semampu dan seadanya dia punya, tidak terlalu banyak. Tetapi ya Rasulullah, wanita ini sama sekali tidak pernah keluar dari lisannya menyakiti siapapun. Apa komentar Rasulullah? Perempuan ini ahli surga. Bisa dibayangkan, amalannya biasa kelihatannya, salatnya yang wajib-wajib saja, bahasa sederhananya begitu, puasanya yang wajib saja, lalu kemudian dia sedekahnya yang dia punya saja. Tetapi perempuan ini lalu tidak pernah menyakiti siapapun. Ini perkara kecil, perkara-perkara kecil kita tinggalkan, lalu kemudian kita memandang sesuatu yang besar. Ternyata dia termasuk ahli surga. Inilah kenapa kemudian penting untuk kita bahas bersama. Jangan pernah meremehkan persoalan-persoalan kecil lalu kemudian kita melihat sesuatu yang besar. Maka buat kita adalah berusaha untuk tetap baik dalam situasi dan kondisi apapun dan dalam keadaan apapun.
Termasuk yang saya sampaikan tadi. Kalau kita sudah merasa menjadi orang yang bagus sholatnya, bagus puasanya, bagus sedekah kita, tapi kok dalam interaksi sosial kita suka menyakiti, itu juga berbahaya. Inilah koreksian kita pada kesempatan malam ini. Saya menyampaikan itu di depan beberapa RT dan alhamdulillah sudah rencananya beberapa tahun ke depan, tidak tahu apa dilaksanakan atau tidak. Ini sebuah ide saja. Jadi ada yang namanya pemilihan tetangga terbaik. Hadiahnya mobil. Hadiahnya terserah di RT-nya siapa yang kemudian bisa atau mampu itu ya. Kalau perumahan elit mungkin ya bolehlah dia mobil gitu kan, ada sponsornya. Tapi kalau perumahan kumuh ya tidak bisa mobil itu ya, paling tidak ada penghargaan. Nah, penghargaan itulah yang menjadi sesuatu yang penting buat kita. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang kita menganggap itu sesuatu yang ya tidak ada punya nilai. Padahal ternyata tadi disebutkan bisa menjadi ahli surga, ahli neraka gara-gara kemudian kita menyakiti tetangga. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sampaikan dulu, ini pengantar dulu ya, bahwa Rasulullah SAW pernah menyatakan min sa'adatil mar'i al-maskan al-wasi wal jarus solih wal markab al-hani'ah. Jadi di antara tanda kebahagiaan seseorang itu, ini hadis yang satunya ya, bahwa tanda bahagianya seseorang itu adalah dia itu punya rumah yang luas. Luas itu artinya welcome rumahnya, jadi boleh senang orang ke rumah dia, senang gitu kan, welcome saja gitu. Luas rumahnya, nyaman, dipakai untuk apapun, itu berarti orang ini bahagia, tanda kebahagiaan seseorang. Yang kedua, dia punya tetangga yang baik ya, tetangga yang baik. Jadi walaupun rumahnya besar, sudah mewah, tapi punya tetangga yang agak nyeleneh gitu, nakal, tidak enak juga gitu. Tidak enak juga, mabekal itu setiap hari sakit tuh. Nah, pas lacu meskipun sudah sholat nanti, sholat puasa itu pas lacu mabekal setiap hari, itu tidak bahagia juga itu. Makanya tanda bahagianya seseorang diantaranya adalah punya tetangga yang soleh. Kemudian yang ketiga, punya kendaraan yang bisa dipakai. Nah, itu diantara 6 tanda, 3 tanda disebutkan. Kalau yang di hadis yang lain disebutkan tanda-tanda orang bahagia dunia itu adalah punya istri yang soleha. Satu ya, istri soleha. Jangan ditambah-tambah Pak. Ditambah maksudnya gini, kalau istrinya belum soleha, cari yang soleha gitu. Saya kalau selamatan, diundang selamatan kawin itu Pak. Jadi selamatan untuk pernikahan itu, saya sering itu dicandain oleh beberapa orang ketika saya sampaikan hadis Nabi bahwa menikah itu penyempurna agama, gitu kan, penyempurna agama. Lalu jangan kemudian ada yang datang, saya ingin lebih sempurna agamanya Ustaz. Wah itu saya diwarai. Ada lagi bahwa separuh agama gitu kan, separuh agama itu ada separuhnya gitu. Bagaimana kalau lebih katanya? Bahkan kalau ada pilihan imam, imamnya bujang sama-sama bagus, imamnya bujang sama yang sudah nikah itu lebih baik yang sudah nikah, jangan yang bujang gitu kan. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa kebahagiaan itu adalah kebahagiaan ketika kita memiliki pasangan yang soleh dan soleha itu. Tapi ada juga yang begini, pilihlah istri itu karena 4 hal. Karena kecantikannya, karena nasab atau keturunannya, lalu karena ekonominya, lalu kemudian karena agamanya. Nah, 4 ini semuanya menjadi pertimbangan. Tidak boleh kemudian lalu pertimbangan memang yang Rasulullah bilang, tapi yang kamu pilih adalah karena akhlak dan agamanya. Tetapi bukan berarti yang 3 ini tidak dipegang, tetap menjadi pertimbangan, karena itulah yang harus kita cari. Nah, katanya ulama itu ada yang mengatakan yang 3 ini 0 semuanya. Cantik itu 0, nasab itu 0, kaya itu 0. Tapi kalau nilai akhlak dan agamanya bagus itu 1. Maka kalau memilih pasangan, cari yang akhlak agamanya bagus, nilainya 1,
Kalau dia ganteng atau cantik 0 berarti 10. Tapi kalau kemudian dia nasab dari orang keturunan baik-baik berarti 100. Dan kalau kemudian ditambah 1000, tergantung itu. Tapi kalau cuma cantik saja yang 3 tidak ada atau kemudian nasab saja, maka itu 0 tetap nilainya. Nah, itu perhatian buat yang belum itu ya, yang jomblo. Tapi ada juga yang begini. Ada yang karena pertimbangan itu 4 hal, ada yang kemudian tanya, Ustadz, bisik-bisik, istri saya agamanya bagus Ustadz, ya, dan dari nasab yang bagus, tapi duanya kurang Ustadz, tidak terlalu cantik, terus tidak kaya gitu. Bagaimana, boleh tidak menyempurnakan yang 4 itu biar sempurna 4 dapat, 2 sudah ada, cari yang sekarang yang punya nilai 2 gini. Wah, itu Bapak, itu kalau selamatan perkawinan itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita kembali kepada persoalan itu bahwa ciri kebahagiaan dunia itu disebutkan punya pasangan yang soleh atau soleha, punya anak-anak yang soleh dan soleha, punya pendapatan atau rizki yang halal di negerinya sendiri. Itu tanda-tanda orang bahagia di dunia. Lalu yang disebutkan tadi 3 itu, punya rumah yang luas, punya kendaraan yang bisa dipakai dalam artian nyaman dalam dia melakukan dakwah, dan yang ke-6 itu punya tetangga yang baik. Jadi kalau kelima-limanya baik tapi punya tetangga yang mapegel setiap hari, itu bisa spot jantung juga itu ya, walaupun sudah punya 5-limanya gitu. Nah, inilah kemudian pada kesempatan kali ini kita ingin sampaikan. Bahkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menyebut secara khusus itu. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahib bil junub wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Itu disebutkan secara khusus. Jadi kita disuruh berbuat baik tidak hanya kepada orang tua kita, berbuat baiklah pada orang tua kita dalam konteks ini, karib kerabat, anak-anak yatim, tetangga dekat maupun tetangga yang jauh, teman-teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba saya. Jadi disebutkan di situ bahwa persoalan tetangga ini bukan main-main, bukan main-main, dan bukan persoalan kecil. Kita menganggap persoalan kecil itu, kita persoalan besarnya adalah amal-amal besar tadi. Tetapi persoalan seolah-olah dibayangi kita, persoalan dengan tetangga ini persoalan kecil. Mari kita perhatikan, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebut kita disuruh berbuat baik, berbuat ihsan, termasuk diantaranya kepada tetangga. Bayangkan kalau ada setiap tahun pemilihan tetangga terbaik, dia akan berpikir, saya harus jadi tetangga yang baik, saya harus jadi tetangga terbaik. Maksudnya bukan untuk berlomba akan dinilai orang, tapi ini karena Quran menyuruh, Allah menyuruh, Rasulullah menyuruh kita, karena ini Qurannya. Jangan meremehkan ini, karena bisa menjadi ahli neraka atau ahli surga gara-gara persoalan ini. Nah, saya lanjutkan. Kalau tadi ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, yang kedua ini hadis yang sudah masyhur, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berbuat baiklah, berbuat ihsanlah kepada tetangga. Kadang-kadang kita sibuk belajar sesuatu yang besar, tapi persoalan kecil kita remehkan. Ini bahaya. Makanya disinilah pentingnya kita belajar ilmu supaya kita tidak lupa, saling mengingatkan. Karena kita persoalan-persoalan besar lalu kemudian tidak ngereken. Saya lanjutkan. Jadi kalau menurut hadis Rasulullah itu, orang yang beriman pada Allah itu dan hari akhirat itu akan tidak sempurna manakala dia kemudian meremehkan, menyakiti dan tidak ngereken tetangganya. Tidak sempurna. Hebatnya suatu saat Rasulullah menyatakan begini, bapak-bapak. Rasulullah pernah bersumpah, wallahi, wallah, la yu'min. Sampai 3 kali Rasulullah menyatakan, demi Allah,
tidak beriman, demi Allah tidak beriman dia. Sampai kemudian para sahabat ketika mendengar itu bertanya, "Qila may ya Rasulullah?" Siapa ya Rasulullah yang engkau maksud itu? Rasulullah menjawab, "Alladzi la ya'munu jarahu bawa'iqah." Orang yang kemudian merasa tidak nyaman, merasa tidak aman dengan perilakunya sebagai seorang tetangga. Tidak beriman itu kata Rasul. Sampai bersumpah 3 kali Rasul. Jadi tidak main-main ini. Sementara ini mungkin di mindset kita, alah biarkan aja. Malah yang terjadi di beberapa RT, saya tanya kepada sering tengkar-tengkaran itu. Dan itu dianggap musuh itu tetangga. Mana kemudian kecintaan kepada Rasulullah itu? Kalau Rasulullah saja sampai kemudian bersumpah demi Allah tidak beriman, manakala kemudian ada seseorang yang merasa tidak nyaman dengan perilakunya sebagai seorang tetangga. Itu tidak main-main, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga Rasulullah SAW itu banyak diceritakan dalam kehidupan beliau. Periode waktu di Makkah maupun di Madinah itu berbeda. Pada saat periode di Madinah itu sudah berikutnya di Madinah itu Rasulullah senang. Kenapa senang? Karena tetangga-tetangganya baik, saling memberi hadiah, saling memberikan hasil piaraan, memberikan susu dari piaraan-piaraan itu sering-sering, pokoknya sering memberikan hadiah. Bagus, saling membantu, saling menolong. Rasulullah senang itu pada saat berada di Madinah itu. Jadi seperti sahabat-sahabat di kelompok Ansar itu ada Sa'ad bin Ubadah, Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian Asad bin Zurar, Abdullah bin Amr, bapaknya dari Jabir radhiyallahu an. Ummu Salamah bercerita begini, itu Rasulullah itu senang kalau waktu berada di Madinah itu, tetangga-tetangganya enak semua. Namun saat Rasulullah sebelumnya ada di Makkah itu, Masya Allah, Rasulullah itu punya banyak tetangga-tetangga yang jahat. Di antaranya adalah Abu Lahab, Uqbah bin Abu Mus'id, Adi bin Hamra, Ibnul Azda. Ini adalah orang-orang yang jahat, tetangga-tetangga yang jahat. Bahkan diceritakan Rasulullah itu pernah ketika sholat pun kemudian dilempari yang namanya ari-ari domba itu pada waktu sholat. Sampai Rasulullah ketika selesai sholat bangun, "Ya Abdul Manaf, pertetanggaan model apa ini begini ini? Bertetangga model apa seperti ini?" Sampai sebegitunya Rasulullah. Jadi ini hal penting, bahwa tetangga itu juga menjadi tanda kebahagiaan kita. Kita akan bahagia kalau kita punya tetangga yang soleh. Maka dimulai dari kita, jadilah kita tetangga yang soleh, yang bisa memberikan manfaat, kesenangan, menyenangkan pada tetangga kita. Dan ini tidak main-main. Persoalannya memang kayaknya remeh-temeh. Apalah itu, yang penting aku sholat gitu kan, yang penting aku puasa. Tetapi kemudian kita menyakiti tetangga, tidak berbuat ihsan, itu juga bisa menjatuhkan kita, sesuai dengan apa-apa yang disampaikan oleh hadis Rasulullah SAW tadi itu. Saya ingin lanjutkan lagi beberapa etika yang kemudian disampaikan oleh beliau misalnya, dan itu sudah kita tahu semuanya. Idza tabahta marakan fa'aksir ma'ah summandur hal baitin min jiranika fa'asibhum minha bima'ruf. Jadi ini sudah sering kita dengar. Jadi kalau bahasanya, kalau kita punya masak gitu kan, kok baunya kedengaran itu, kalau sampai ndak ngasih itu tidak punya etika. Makanya kalau masak-masak itu kira-kira yang kalau kira-kira agak medit, agak bahil, pakai kedap lah supaya ndak didengar itu kan. Masak sate, masak kuah itu benar. Tetangganya orang ndak punya, lah bapak ada tak beri, ada kuah-kuahnya sekali itu. Tapi kebauan itu dosa itu. Ndak main-main dosa. Ada orang yang kemudian nanti dosanya kemudian seperti itu. Orang yang namanya dosa itu kan ada yang sengaja dan tidak sengaja. Dalam konteks ini kalau kemudian kita biarkan, dosa itu. Maka kalau kita punya apa-apa itu jangan ditampakkan, kalau kira-kira akan menyakitin dia. Nanti akan saya sampaikan hadis Rasulullah lebih detail itu. Jadi barangkali kalau kita punya apa-apa, ya tetangga juga manfaatkan. Bapak-bapak yang punya mobil, wujud dari kemudian memahami hadis, nanti ada hadis yang kemudian kalau kita punya buah-buah, beli buah-buahan misalnya, buah-buahan, lalu kemudian anak kita kemudian kira-kira ke tetangga kita, itu kok tidak dikasih, itu adalah perbuatan yang tidak baik dan itu tercela. Jadi harus dikasih. Kalau tidak mau dikasih karena memang barangnya sedikit, coba keluar.
jangan dilihatkan pada anak tetangga kita. Jadi harus menikmati juga, itu etikanya. Jadi kalau bapak punya mobil, paling tidak tetangga kita pernah pinjam atau pernah kita bantu untuk ikut di dalam mobil kita. Paling tidak seperti itu nanti. Nah, berdasarkan hadis itu, orang masak saja kan etikanya begitu. Tapi sekarang berapa orang yang masak lalu kemudian kedengaran dan mereka tidak peduli karena menganggap bukan dosa. Yang dosa itu adalah mabuk-mabukan, berzina, mencuri. Kalau itu tidak dosa itu. Berapa banyak orang yang kemudian meremehkan persoalan ini, tapi Rasulullah sudah berkomentar bahwa orang yang seperti ini masuk neraka gara-gara dia juga menyakiti tetangganya. Iya, kalau tetangganya narema pak, ongkuna narema, tapi cari baunya nyaman pak. Tapi tak beri itu. Pas dengan santainya sana Latina, salah ngiding TV gitu kan, itu tidak boleh begitu. Dan bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai begini pak. Rasulullah itu sampai begini. Dari saking intennya malaikat Jibril alaihissalam, jadi dari saking seringnya malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah berpesan berbaik-baik sama tetangga, berbaik-baik sama tetangga, berbaik-baik sama tetangga, sampai Rasulullah mengira nanti suatu saat akan ada wahyu dari Allah yang memberikan kabar bahwa tetangga dapat warisan. Dari saking intensnya malaikat Jibril mengatakan berbuat baiklah sama tetangga, berbuatlah baiklah sama tetangga. Nanti kata Rasulullah, hari ada ki bade wahyu ya, cek tetangga itu dapat warisan. Dari saking intensnya malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Nah, ini untuk ukuran kita sekarang Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi kalau berbuat jelek pada tetangga tadi sudah disampaikan bisa menjadi ahli neraka. Bahkan kita sudah dengar hadis masyhur itu. Bapak dan Ibu sudah pernah dengar hadis masyhur. Ini jelek, sama-sama jelek. Berzina dengan perempuan, dengan wanita itu jelek, perbuatan dosa besar. Tapi berzina dengan tetangganya sendiri, maka itu 10 kali lipat jeleknya dan hukumannya nanti. Itu sudah ada hadis Nabi. Jadi berkhianat dengan orang lain itu dosa. Tapi kalau kemudian berkhianat justru dengan tetangganya sendiri 10 kali lipat hukumannya. Dan itu sudah tahu kadang-kadang. Nah, tapi bukan berarti hadis ini pakai kalau begitu cari saya benih tetangga, saya orang Jawa. Nah, itu bukan berarti membolehkan itu. Sama dengan begini. Dalam hadis itu disebutkan bahwa orang sholat, bapak-bapak yang mohon maaf sudah sepuh tua, sholat jamaah di masjid masih jauh lebih baik anak-anak muda yang sholat di masjid. Nah, itu seperti itu. Kenapa? Karena memang kalau anak muda itu masih muda begitu hebat gitu kan. Kalau bapak-bapak yang sudah sepuh wajar lah, arwah enggak lah, parak bau-bau lah, wajar itu kan. Tapi kalau anak muda ada di masjid itu hebat. Sama dengan sebaliknya, berzinanya seorang anak muda dengan orang tua sama-sama jelek itu, sama-sama jelek. Berzinanya orang tua dengan anak-anak itu masih jauh lebih jelek orang tua yang berzina. Orang sudah sepuh berzina itu jauh lebih jelek daripada pemuda yang berzina. Bukan berarti kemudian kalau begitu boleh ngode ya. Tidak begitu ya. Tapi ini perbandingan saja. Nah, konteksnya seperti itu. Jadi menyakiti tetangga itu jauh lebih jahat, lebih jelek. Kalau bapak dalam artian menyakiti orang yang jauh dari kita, bukan tetangga kita, itu jahat, itu dosa. Lebih lagi kalau menyakiti atau berbuat jelek dengan tetangga, 10 kali lipatnya. Nah, oleh karena itu kita paham bahwa punya tetangga yang buruk itu, jelek itu memang tidak enak. Makanya Rasulullah menyatakan bahwa tanda kebahagiaan seseorang itu adalah diantaranya punya tetangga yang baik. Maka doanya yang sekarang kita ajarkan itu adalah berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min jaris su'
fi daril maqam fa inna jar dunya yatahawwal. Jadi Rasulullah mengajarkan doa itu. Kalau kira-kira bapak dan ibu sudah jadi orang baik, tetangga baik, tapi kok punya tetangga yang agak bebel gitu. Maka berdoalah dengan doa itu. Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Paling tidak seperti itu. Mari bersama-sama. Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Jadi itu dibaca. Jadi kalau lewat bapak seperti itu. Jadi berdoalah kepada Allah, kita tidak punya tetangga yang jelek, karena kebahagiaan itu ditandai dengan salah satunya adalah dengan punya tetangga yang baik. Kita sendiri harus jadi tetangga baik. Kalau kemudian dalam konteks tertentu ternyata tetangga kita tidak baik, maka berdoalah kepada Allah. Nah, belajar dari Rasulullah SAW tadi itu, kalau di kehidupan beliau di Makkah itu memang Rasulullah itu memang pemaaf. Dalam konteks ini Rasulullah itu memang pemaaf. Bahkan ada Abu Jahal itu menyewa orang Yahudi, tahu ndak tugasnya, tetangganya, dia menjadi tetangga Nabi. Tugasnya Yahudi ini disewa oleh Abu Jahal, tugasnya cuma apa? Cuma ngeludahi Rasulullah. Dan itu sudah cerita yang sudah masyhur itu. Jadi Rasulullah itu setiap mau ke Ka'bah, mau sholat gitu ya, itu ditugasi oleh Abu Jahal, orang Yahudi ini dikasih bayaran, tugas naperak meludahi Rasulullah. Jadi setiap Rasulullah lewat dipanggil Muhammad, karena Nabi Muhammad dipanggil noleh, terus tuh. Kira-kira bapak dan ibu belum pernah digituin sama orang? Ada mungkin, tapi tidak banyak. Rasulullah itu digituin, diam aja. Cek tambah, ya Nabi Ustaz pun kau boleh apa begitu? Macam-macam, jangan begitu. Selalu orang begitu, ya Rabbi, ya Nabi, ya Rasul. Tidak, ini contoh saja. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah itu memang luar biasa. Beberapa kali Rasulullah digituin, dan itu dibayar orang Yahudi itu oleh Abu Jahal, dibayar. Kalau kita, saya tidak bisa bayangkan bapak pas ngucap tidak tahu saya. terus gimana? Allahumma salli ala Muhammad, gimana itu? Tidak ada. Tapi kalau husu, ya Rasul salam, udah yang namanya salawat luar biasa. Baru salawatan gitu misalnya, terus pulang terus tuh gitu. Kalau niru Rasulullah paling senyum, apa orang itu bagus. Tapi kalau siapa? Makanya kenapa? Ini sebelum saya lanjutkan, kenapa kita dilarang untuk membalas kejahatan orang itu? Al-Quran menyuruh kita, kalaupun mau membalas karena kita tidak kuat, balas yang setimpal. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Jadi balaslah kejahatan itu setimpal. Kalau kita tidak kuat, balas yang setimpal. Yang setimpal. Jadi kalau tempeleng juga sekali. Nah, kenapa kita dilarang membalas walaupun Al-Quran membolehkan, dan sabar itu akan jauh lebih baik? Karena kalau kita membalas pasti akan lebih menyakitkan. Coba kalau tidak percaya, bapak ditempeleng, sekali dia itu nanti balasan kita, itunya dikasih tahu, jabatannya akan dianu, dan mari-mari itu semuanya akan dijatuhkan. Berarti kita jauh lebih jahat dari orang yang menjahati kita itu. Kenapa? Karena kita mau membalas. Oleh karena itu, kenapa kemudian Al-Quran menawarkan maafmu itu jauh lebih akan punya nilai berharga, dan Allah yang langsung membalas. Seperti itu. Tapi kalau tidak kuat boleh balas, tapi setimpal. Tapi hampir rata-rata orang ketika membalas tidak setimpal. Kira-kira begitu. Ya, nah, saya ingin sampaikan sekarang, bagaimana kalau kita punya tetangga yang jahat atau tetangga yang jelek? Kita sudah berdoa tetap saja begitu. Oh, saya lanjutkan tadi cerita. Jadi ketika orang Yahudi itu meludah, suatu saat Rasulullah lewat, tidak ada itu orang meludah. Mana orang Yahudi itu? Tidak ada. Lalu Rasulullah SAW mencari kabar, mana orang yang biasanya gitu. Terus ada yang ngabari, dia sakit ya Rasulullah. Rasulullah lah orang yang pertama datang ke situ, terus masuk, lalu ketuk pintu, tidak salam karena orang Yahudi, lalu di pintu, kagetlah dia,
Ada apa engkau kesini? Aku dengar kamu sakit ya. Dibawain sama Rasulullah, dibawain oleh-oleh. Tidak banyak ngomong Rasulullah. Ini sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Menangislah orang Yahudi itu. Dia mengatakan, engkau ini sering aku ludahi, tapi engkaulah yang pertama kali menjenguk aku, kata. Allahumma shalli ala Muhammad. Engkau sering meludahi aku, tapi engkaulah orang yang pertama kali datang kepadaku. Abu Jahal saja yang membayari aku. Abu Jahal yang membayari aku itu, sudah aku kabari bahwa aku sakit, dia tidak menjenguk aku. Lalu kemudian Rasulullah dirangkul, dipeluk oleh orang Yahudi ini, dan kemudian menyatakan masuk Islam. Itulah kelembutan Rasulullah SAW. Kalau kita mungkin beda. Kita menangan, kuatan. Disitulah letaknya Rasulullah itu luar biasa. Jadi kalau perilaku memaafkan Rasulullah itu luar biasa. Kita sampai menangis mendengar cerita-cerita Rasulullah. Karena kita jauh dari itu. Uswahnya Rasulullah itu luar biasa. Nah, saya ingin lanjutkan. Bagaimana kalau kita punya tetangga yang jelek itu? Maka paling tidak di dalam ajaran agama itu ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, tetap bersabar. 1, tetap bersabar dengan perilaku dari tetangga ini. Tetapi kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan dia sadar hidayah. Tapi sabar terus. Ustaz tak kelar, sabar. Ini kesempatan kita, karena amalan yang unlimited itu kan ada 3, memaafkan, bersabar, dan puasa yang langsung Allah balas. Allah yang sendiri yang langsung nanti akan memberikan balasan pahala itu. Puasa itu Allah langsung, memaafkan Allah langsung. Karena itu berat, karena tidak semua orang bisa memaafkan. Makanya di dalam Al-Quran itu semua perintah ayatnya menjadi pemaaf, bukan minta maaf. Bukan berarti kemudian tidak minta maaf, tidak, tetap minta maaf, karena itu wajar. Nabi saja ketika mau meninggal dunia beberapa waktu itu kemudian berdiri, hari ini siapa yang merasa aku hutangi, hari ini siapa yang pernah aku salai, silahkan balas sekarang, minta maaf aku. Nah, kebiasaan saya punya teman itu punya kebiasaannya setiap ketemu orang maaf, saporana itu bagus. Jangan nunggu Idul Fitri terus ya. Jadi tidak usah nunggu Idul Fitri. Setiap ketemu saporana. Karena itu penting. Nah, bersabar terus. Bapak dapat pahala terus. Doakan dia yang tidak tahu bahkan menjahati kita, didoakan karena itu tetangga. Kenapa? Karena itu disuruh untuk berbuat baik. Bahkan ceritanya yang luar biasa itu yang sudah kita sama-sama tahu adalah ceritanya siapa? Imam Hanafi. Yang diundang tetangganya berapa kali? 3 kali itu bohongan. Sampai di sana diundang terus tadi apa? Dibiarkan itu. Pulang dia. Besoknya diundang lagi, Eco-Koco itu, ulama Eco-Koco. Diundang tadi apa terus? Pulang dengan senyum. Sampai 3 kali begitu. Sampai kemudian ada yang mengetahui itu, jenengan itu Pak Imam Hanafi kok dipermainkan gitu, kok mau? Lah ngaku itu loh ndak apa-apa, karena ini perintah agama, suruh berbuat yang baik sama tetangga. Karena aku diundang hadir, tapi impian Cokoco bahasa kita itu, tapi kan tidak ada urusan tentang Cokoco. Saya diundang, saya mau berbuat. Jadi karena Allah, karena Rasulullah menyuruh saya berbuat baik pada tetangga, ya biar sesenangnya dia senang dengan begitu, tidak apa-apa. Hebat itu Imam Hanafi. Kalau kita sekalian itu Cokoco, kita akan Cokoco 10 kali itu kan, akan balas itu kan. Jauh kita itu. Saya sampai pikir itu, iya ya, ini urusan kecil ini, tapi kadang-kadang kita remehkan, padahal itu bisa membuat kita ahli neraka atau ahli surga. Yang kedua adalah minta pertolongan pada yang berkuasa. Jadi kalau dalam bahasa kita, supaya kita ingin baik, mintalah kepada ketua RT atau ketua RW atau kalebun. Pak, kau lendik masalah gini, tetangga saya gini. Boleh gitu. Untuk kebaikan. Kemudian jalan yang ketiga adalah hijrah. Lah bapak tak kelar, tak kuat, langalae, pindah. Beli rumah di tempat lain, itu jual. Tak bisa Bang. Saya sudah cukup bersabar. Tapi saya ada perintah agama untuk berbuat baik, tetap berbuat baik, tapi tak kelar. Caranya bagaimana? Tetap tidak membalas, temu-temu pindah, saporaki, ya boleh seperti itu.
Itu ada 3 caranya. Boleh bersabar, boleh minta pertolongan kepada yang berkuasa di tempat itu, atau kemudian hijrah. 3-tiganya itu baik, ya, tergantung kepada kemampuan kita. Kalau bapak dan ibu kira-kira kemudian bisa bersabar, itu kesempatan untuk dapat pahala unlimited itu. Kalau kemudian ibu dan bapak pindah hijrah, itu ingin mencari kebahagiaan dunia, karena kebahagiaan dunia itu punya tetangga yang soleh misalnya. Kemudian yang ketiga itu adalah minta bantuan kepada yang namanya orang yang berkuasa di tempat itu. Nah, siapa tetangga itu? Ya, kalau di dalam hadis itu paling tidak itu disebutkan tetangga itu 40 rumah dari kita. Ya. Jadi tidak disebutkan 40 apa? Ya di depan 40, kanan kiri sama belakang itu 40. Jadi kalau kakak yang bagus itu punya 4 kali 4 160 kakak. Tapi paling tidak dalam konteks kecil, maka punya 40 kakak harus berbuat baik pada 40 kakak yang ada di situ. Dan itu disampaikan oleh Rasulullah SAW sendiri bahwa ukurannya adalah ada 4 itu, ada 40 kakak yang ada. Nah, kalau didasarkan pada kedekatan, maka tetangga itu ada 3 model. Pertama, tetangga muslim, yang kedua tetangga non muslim, yang ketiga tetangga muslim dan kerabat. Kalau tetangga kita itu tetangga muslim, maka dia punya 2 hak. Hak sebagai seorang muslim dan hak sebagai tetangga. Jadi kalau hak sebagai seorang muslim itu kan ada 6, ya. Disebutkan yang sudah kita tahu, jika disalamin maka kemudian jawab salamnya, lalu kemudian kalau diundang jawab, kalau dia minta nasihat nasihati, kalau dia kemudian bersin kedengaran wasim gitu, alhamdulillah gitu. Terus kemudian kita baca yarhamukallah, itu dari tetangga. Hasim betul lah, mantir mati asake, salah itu, harusnya kan begitu haknya. Jadi kalau tetangga kita sakit, jenguk. Tetangga kita sakit, jenguk. Dan tetangga kita sudah meninggal, kita antar. Itu 6, itu hak tetangga muslim. Kalau dia itu hak tetangga dan hak sebagai seorang muslim, itu tadi hak muslimnya, hak tetangganya nanti saya bacakan. Yang kedua, kalau dia non muslim cuma punya 1 hak tetangga, ya, jadi kita harus berbuat baik saja. Tapi kalau tetangga kita adalah kerabat kita juga, maka ada 3 hak. Hak sebagai seorang muslim, hak sebagai kerabat kita, lalu kemudian hak sebagai tetangga kita. Ada 3 hak. Saya ingin sampaikan terakhir sekarang, walaupun ini saya singkat saja, bahwa bagaimana memuliakan tetangga. Yang pertama adalah gemar memberi, ikut merasakan apa yang kita nikmati, kita berbagi. Itu tetangga yang baik. Jadi ciri kita tetangga yang baik sering berbagi. Kemudian disebutkan, ini luar biasa Rasulullah itu, tidak melarang tetangga yang hendak menancapkan kayu di temboknya. Ini walaupun ini secara etika tidak, tapi sampai sebegitunya. Tetapi karena kita tetangga yang baik, tidak akan mengganggu. Sampai bocornya air misalnya harus kita atur. Jangan kemudian berdasarkan hadis ini, jangan kamu larang malah menancapkan tembok. Tapi kalau kita kan sudah sakit. Tapi tetangga yang baik tidak seperti itu memang. Tetapi dari saking kita disuruh untuk berbuat baik, hatta kemudian melakukan begitu pun tidak usah gitu. Tidak apa-apa itu sampai segitunya. Kemudian tidak menggunjing, memfitnah tetangga atau menzalimi. Malah ada pertanyaan begini. Kalau ingin tahu seseorang, tanya tetangganya. Jadi kalau di sisi lain, kalau kamu ingin tahu baik tidaknya seorang suami atau bapak, tanya istrinya. Jangan tanya pada perempuan-perempuan lain. Karena kalau perempuan-perempuan pasti dibaikin itu. Tanya sama istrinya, atau sebaliknya. Kalau mau tanya apakah istri itu baik atau tidak, jangan tanya kepada bapak, pasti baik itu pada bapak-bapak. Tanya kepada suaminya. Termasuk di sini kalau ingin tahu seseorang, tanya tetangganya, baik enggak? Tidak menyebut-nyebut pemberian kita, tidak bermusuhan dengan tetangga, dan bermurah hati. Nah, ini sekarang saya sampaikan terakhir, hak-hak tetangga ini penting. Karena hadis ini disampaikan oleh Rasulullah dari Mu'adz bin Jabal, "Qulna ya Rasulullah, ma haqqul jar?" Apa hak tetangga itu? Qala,
In istaqratka aqrittahu, jika mau berhutang maka berilah hutang. Hak tetangga. Jadi kalau tetangga itu mau hutang, Pak, kita punya, dengan catatan kita punya, beri, Pak. Jika catatan kita punya. Nah, kalau kita tidak punya juga ya minta maaf tapi dengan senyum. Jadi beri. Itu hak tetangga. Bapak ngasih hutangan kepada orang, tetangganya yang memang betul-betul tahu Bapak butuh, tidak dikasih. Tinarah. Jadi hak tetangga, bila mau berhutang, hutangi. Wa in ista'anaka a'natahu, jika minta bantuan, bantu. Jika minta bantuan, bantu. Wa in ihtaja a'taitahu, jika butuh sesuatu, beri. Ini luar biasa. Jadi tetangga yang baik begitu. Tetangga kita butuh sesuatu, beri. Kemudian wa in marida ittahu, jika sakit, jenguk. Jangan walaupun dia nyakitin kita, Pak, sakit, jangan pura-pura oh sakit, tapi dalam hati musuh anaknya menterbengkak hati. Nah, itu jelas. Banyak yang begitu saya dengar. Itu saya kadang-kadang itu, ya Allah gimana ini orang itu. Saya sering dengar itu. Tina Ustaz menterbang, ya Allah. Ini tetangganya kok seperti itu. Itu tidak memenuhi hak tetangga. Wa immata tabi tajina janazatahu, bila mati antarkan jenazahnya. Nah, wa in asabahu khairun siruka hadiyatahu, bila dapat kebaikan ikutlah bergembira dan ucapkan sukacita. Jadi tetangga yang baik, kalau tetangganya itu dapat nikmat, dapat mobil misalnya, alhamdulillah ya Allah senang aku, nanti aku bisa ikut, bisa bantu, jangan. Bagus itu. Begitu harus merasakan. Tapi jangan beda antara di mulut sama di hati. Alhamdulillah ya Allah, thank you, waduh. Boleh kata, harus korupsi loh. Jangan korupsi. Tidak jangan. Itu kita tidak bagus. Jadi tetangga yang baik, kalau dia senang, kita ikut bergembira. Kalau dia dapat nikmat, ada hajatan, kita senang. Murni kita senang. Tak usah ditambah-tambahi. Tapi cak nyemonye roh arat cemare riba, tak usah. Jadi hak tetangga itu. Wa in asabatu musibatan, ya ini saat ka wa azitahu, sama seperti yang tadi. Kalau dia ditimpa musibah, sakit misalnya, ya kita ikut bersedih, berduka. Ayo tak antar ke rumah sakit, ayo tak bantu. Itu tetangga yang baik, ya. Jangan kemudian di belakangnya, ayo tak bantu, tina meski bengkal, tina ayo tak bantu. Itu bohong. Wala tuti bi kita qadrika illa an ta'rifa lahu minha. Jangan menyakiti dengan api periuk atau bau masak kecuali engkau memberi sebagian kepadanya. Tadi sudah disebutkan ada 10 ini. Kemudian yang ke-9, wala tastatillu alai bil bina litasrifa alai arri illa bi idni. Jangan engkau meninggikan bangunan rumahmu agar bisa melebihi rumah tetanggamu kecuali atas izin darinya. Ini etika. Jarang. Tapi jarang. Tidak usah ngomong nanti kan rumah-rumah engkau saya majar TV lah kan suka ada. Itu kadang-kadang orang kayaknya kecil itu menyakiti. Jadi kalau kita mau lebih tinggi atau kemudian ya izinlah saporana nikah Kalau sekarang kan enggak. Ditinggiin, tetangganya juga sama. Tinggi dibangun lagi juga sama. Musuh-musuhan. Ini saya bilang, tetangga macam apa ini, kata Rasulullah. Ya Abdul Manaf, ini model pertetanggaan, siapa yang ngajari begini? Karena mereka banyak yang tidak punya etika dalam hal bertetangga. Mereka menjaga dirinya dalam hal-hal besar, dalam hal-hal tertentu kelihatannya, tapi hal-hal kecil justru menunjukkan permusuhan dan tidak baik. Terakhir, wa in istaraita fakihatan fahdilahu minha wa illa fadhula sirran. Bila kamu membeli buah-buahan, maka berikan sebagian buah-buahan itu kepada tetanggamu. Bila tidak ingin memberi, maka masukkan buah-buahan itu sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan. Itu etika. Kalau kita kan enggak. Saya tak abri, patau jong. Cina mau tahu kapi. Astagfirullah. Saya sampai ini punya etika. Maka kita kadang-kadang memamerkan kekayaan kita melalui anak-anak kita, memamerkan dosa kita melalui anak-anak kita dengan seperti itu. Kadang-kadang aduan seperti itu.
Hampir 10 hak tetangga ini banyak yang tidak dijalankan oleh kita. Lalu kita menganggap ini persoalan kecil, karena persoalan besar itu cuma sholat, puasa, dan bersedekah. Maka Rasulullah sendiri berkomentar, di neraka orang seperti ini. Maka jangan sekali-kali meremehkan hal kecil, termasuk teruslah perbaiki apa yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita, karena itu akan menentukan diri kita di posisi mana kita berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap melakukan kebaikan-kebaikan yang namanya PR-PR besar dari Ustadz Abdul Somad dijalankan. Artinya salat subuhnya semakin ramai, salat maghrib, isya, itu pertanda bahwa tabligh akbar itu besar. Bahkan seperti yang pernah kita ketahui bahwa orang Yahudi mengatakan, seorang pemimpin Yahudi, saya tidak akan pernah takut kepada umat Islam sebelum umat Islam itu jumlah salat subuhnya sama dengan salat Jumat. Kalau itu bisa dilakukan, bagus kita. Program kita sudah luar biasa. Di Nur Muhammad ini sudah luar biasa. Ada program-program yang luar biasa. Tapi ada satu program kalau mau berhasil. Bisakah Nur Muhammad membuat salat subuhnya sama seperti salat Jumat yang rame sampai menunggu makanan di situ? Apakah model makannya nanti tidak habis Jumatan, makannya nanti habis subuh? Apakah masih tetap ada jamaah banyak atau tidak? Itu saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.